Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film yang kita bahas kali ini berjudul Fatih 1453. Film ini berasal dari Turki yang mencetak rekor produksi film termahal di negara tersebut dengan anggaran 17 juta US dollar. Meski memunculkan beberapa kontroversi, namun tidak dapat disangka bahwa film Fatih ini berisi kisah nyata yang sangat penting untuk diketahui. Maka dari itu mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal al-Musnad pada tahun 627 di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Pemimpin tersebut menaklukkan Konstantinopel saat berumur 21 tahun. Dia diberi nama Mehmed, yang juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Ia memiliki ilmu bela diri yang lengkap, mumpuni dalam strategi, dan menguasai 6 bahasa. Banyak terjadi keajaiban pada masa kelahirannya. Antara lain, banyak kuda melahirkan anak kembar, hasil bercocok tanam yang berkualitas baik, bahkan cabang-cabang pohon melengkung karena buahnya yang melimpah. Di tahun yang sama terlihat komet yang diyakini sebuah tanda peristiwa besar akan terjadi. Lalu kita dibawa ke Edirne, ibu kota Utsmaniyah pada 29 Maret 1432. Kala itu Sultan Murad II sedang membaca Al-Quran. Lalu datang seorang ajudan mengabarkan bahwa Humahatun istri Sultan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Sultan lantas memberi nama anaknya itu Mehmed sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. 19 tahun kemudian di Saruhan Sancagi, Mehmed tengah berlatih duel pedang dengan Hasan, orang kepercayaannya. Mehmed unggul dalam duel pedang tersebut. Setelah duel selesai, Mehmed diberi secarik surat berisi kabar duka tentang ayahnya Sultan Murad II. Mehmed sendiri pernah naik tahta saat berumur 12 tahun. Sultan Murad menyerahkan kekuasaan padanya setelah putranya Aladin meninggal. Namun Perdana Menteri Halil Fasha menjadikan Sultan Murad II untuk berkuasa kembali karena ada ancaman dari tentara Salib. Sejak itu Mehmed dikirim ke Saruhan Sancagi untuk memerintah dan belajar banyak bidang ilmu di sana. Sampai di Edirne, Mehmed menghampiri dan mencium tangan ayahnya tersebut. Mehmed mengungkapkan kebanggaan atas ayahnya yang selalu mengutamakan waktunya untuk mengurus umat. Lalu Mehmed bersumpah di hadapan ayahnya untuk membangkitkan Utsmaniyah menjadi negara terbesar di dunia. Kini Mehmed menjadi Sultan Utsmaniyah. Mehmed meminta para penasihat ayahnya untuk mendekat. Halil Fasha yang tidak enak hati pada Mehmed menjelaskan kronologi saat ia meminta Sultan Murad kembali berkuasa menggantikan Mehmed. Saat itu Mehmed baru berusia 12 tahun. Fasha bersedia dihukum berat bila keputusannya itu dianggap kesalahan oleh Mehmed. Mehmed memaklumi keputusan Pasha demi kepentingan negara. Untuk itu Mehmed mengangkat Pasha kembali menjadi Perdana Menteri. Lalu kita beralih ke Konstantinopel, Istanbul. Seorang ajudan mengabarkan pada Kaisar bahwa Sultan Murad II telah wafat dan kini Sultan Mehmed telah naik tahta. Kaisar Konstantinopel, Palaiologos, bahagia mendengar hal tersebut. Grand Dük Notaras oğlunun da babası gibi şehrimizi Şehzade Mustafa'yı sultan ilan etmemiz bile yetmiş. Namun hal itu dianggap ancaman bagi Adipati Notares. Ia mengamati setiap gerakan Mehmed di Saruhan Sancagi. Mehmed telah mempelajari senjata, bahasa, dan agama Romawi untuk mencari kelemahan mereka. Lantas Kaisar Konstantinopel Palaiologos mengirim ajudan ke Edirne untuk berdamai dengan Mehmed. Di Edirne, Hasan menemui seorang pandai besi langganannya. Lantas pandai besi itu memuji almarhum Sultan Murad II, namun meragukan Mehmed. Sebagai kawan dan orang kepercayaan Mehmed, perkataan pandai besi tersebut membuat Hasan pergi. Ötesine karışmaz. Onun içindeki cevheri bilmeden konuşuyorsun. Lalu kita beralih ke Vatikan, Roma, Italia. Di sana para pemuka agama Kristen Katolik membahas Mehmed. Mereka sependapat dengan Kaisar Konstantinopel bahwa Mehmed masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk melakukan invasi. Ya da Katolik alemini. Sizleri eline bırakamayız. Lalu kita dibawa ke kerajaan Karamanoglu di Konya. Mereka pun masih membahas kenaikan tahta Mehmed dan berencana mengambil kesempatan tersebut untuk melenyapkan dinasti Utsmaniyah. Sementara Mehmed sendiri baru menerima surat permintaan damai dari Kaisar Konstantinopel. Kaisar ingin menaikkan tunjangan jadi 300.000 koin dan Mehmed menyetujuinya. Nedanımız için önemli. Arzu ettiği dostluğu bizden de göreceğini söyle.
Lantas Mehmed menugaskan Halil Pasha untuk menghubungi Raja Roma, Hungaria, Polandia, Serbia, dan Paus untuk membuat perjanjian damai. Setelah itu Mehmed meminta semua orang keluar, kecuali Zahabetin Pasha dan Zaganos. Di hadapan dua orang kepercayaannya itu, Mehmed menyatakan bahwa hal yang terpenting adalah untuk menaklukkan Konstantinopel. Di sisi lain, anak dan istri Mehmed sedang dalam perjalanan menuju Edirne untuk menemuinya. Saat bermain catur dengan Mehmed, Zaganos mengutarakan kekhawatirannya tentang perjanjian damai oleh Mehmed yang akan dikira sebagai kelemahan oleh pasukan dan rakyatnya. Namun Mehmed menjelaskan bahwa pemerintahan bukanlah arena untuk memamerkan kekuatan. Tiba-tiba skakmat, dan Mehmed memenangkan pertandingan tersebut. Şah, Di dalam ruangan Mehmed, terdapat peta besar yang terbuat dari kulit. Mehmed memikirkan strategi dan melemparkan pisau tepat di koordinat Konstantinopel. Tidak lama putranya Pangeran Bayezid dan istrinya datang menemuinya. Sang istri mengungkapkan kerinduan anaknya pada Mehmed. Lalu Mehmed mempersilahkan mereka untuk beristirahat. gidip dinlen. Lantas kita diperlihatkan Genova Limahi, di mana orang-orang bersiap untuk berangkat menaiki kapal menuju Konstantinopel. Di sana, Giustiniani, seorang kapten tentara salib, menemui seorang wanita bernama Era. Mereka membicarakan desain katrol baru Era yang tidak disetujui oleh Adipati. Giustiniani membujuk Era untuk membangun pabrik meriam bersama ayahnya. Namun Era dan Gusti tahu betul ayahnya tak akan setuju. Lantas Giustiniani meminta Era untuk menikah dengannya. Sayangnya, Era menganggap Gusti hanya seorang sahabat. Lalu Era pamit dan menaiki kapal. Esok harinya Mehmed memerintahkan dermaga Gallipoli untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan menugaskan Zahabetin untuk segera membuat pabrik dengan 3 buah cawan raksasa. Lantas Mehmed meminta laporan peralatan dan senjata Yanisari pada Halil Pasha. Pasha mengkhawatirkan hal tersebut justru membuat kerajaan semakin terpecah. Lalu Mehmed menyatakan tetua leluhurnya bahwa menoreh sejarah tidak diperuntukkan untuk seorang pengecut. Selanjutnya di sebuah pasar, Hasan mendapat kabar dari selir Konstantin yang merupakan informan Utsmaniyah bahwa Konstantin mengundang Orhan untuk makan malam. Orhan adalah pengkhianat Turki yang mengabdi kepada Konstantinopel. Konstantin mendengar rumor bahwa Karamanoglu Ibrahim tengah bersiap untuk menyerang Utsmaniyah. Lantas Konstantin meminta Orhan untuk menulis surat pada Raja Karamanoglu bahwa Konstantinopel, Roma, Paus, dan Halil Pasha mendukung aksinya tersebut. Palaiologos mengirim 2 pembawa pesan dengan rute berbeda untuk memastikan surat itu sampai di tangan Ibrahim. Selanjutnya salah satu rombongan pembawa pesan itu diserang Hasan dan rekannya. Hasan dengan mudah menghabisi rombongan tersebut dan mengambil surat yang dibawanya. Hasan segera memberikan surat itu pada Mehmed yang saat itu tengah berburu. Setelah membaca surat itu, Mehmed memanah 1 ekor babi hutan besar dengan sangat akurat. Di sisi lain, kerajaan Karamanoglu memutuskan untuk mengirim surat damai karena melihat pasukan Utsmaniyah yang sangat banyak. Permintaan damai itu dianggap sebuah trik oleh Zaganos. Namun Halil Pasha berpendapat bahwa perdamaian adalah hal yang tepat, dan akhirnya Mehmed mengikuti pendapat Halil Pasha. Lantas Mehmed memanggil Ibrahim untuk menghadapnya. Mehmed memperingatkan Ibrahim dari Karamanoglu untuk menempati permintaan damainya dengan amanah, atau Mehmed akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ibrahim mencium tangan Mehmed sebagai tanda untuk kesetiaannya. Tidak lama Halil Pasha menangkap seorang pembawa surat. Surat itu berisi, Konstantin akan membayar 2 kali lipat tunjangan untuk Orhan. Mehmed menganggap surat tersebut hanya trik dari Konstantin. Lalu Mehmed mempertanyakan alasan Halil Pasha untuk berdamai dengan Karamanoglu Ibrahim. Bir şey gelmezdi. Budur senin dostluktan anladığın. Lalu Mehmed menunjukkan surat yang direbut oleh Hasan dari pembawa surat Konstantin. Dalam surat tersebut, Halil Pasha mendukung rencana penyerangan oleh Karamanoglu Ibrahim pada Mehmed. Pasha bersumpah bahwa ia tidak tahu menahu tentang surat itu. Mehmed menyuruhnya untuk merahasiakan hal tersebut. Selanjutnya, Sultan Mehmed menghukum dan mengasingkan pasukan Yanisari dan komandannya untuk melepas pengaruh kuat Halil Pasha. Kendini boş yere kahrettiğin Halil Pasha semakin gundah atas penilaian Mehmed kepada dirinya. Ia terus memikirkan kenapa dalam surat Orhan terdapat namanya, yang tentu saja itu akan membuat Mehmed mencurigainya. Tidak lama seorang ajudan memanggil Pasha untuk menemui Sultan Mehmed. Sebelum bertemu Sultan, Pasha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam, ia diminta mendekat lalu diberi air minum. Lağlaması ver.
Tampak tangan Halil Pasha bergetar karena ketakutan akan dieksekusi karena dianggap pengkhianat. Lalu Mehmet menunjuk gambar benteng Osmaniyah Anadolu Hisari di atas peta. Lalu Sultan menunjuk gambar rencana benteng baru di Rumelia Hisari yang lebih kokoh. Halil Pasha ditugaskan untuk membuat 2 buah menara di benteng tersebut. Mehmet menegaskan kepada Halil Pasha bahwa tujuan utamanya adalah untuk menaklukkan Konstantinopel. Pasha berkeringat mendengar hal tersebut. Pada April 1452, pembangunan benteng di Bugaskesen Rumelia sedang berjalan. Pembangunan benteng di tempat tersebut memungkinkan pasukan Utsmaniyah untuk mengontrol lalu lintas kapal di Selat Bosporus. Mengetahui hal tersebut, Palaiologos panik lalu menyuruh Mora datang bersama pasukannya. Palaiologos menginginkan Giustiniani untuk memimpin pasukannya dengan imbalan sebuah pulau bernama Limnos. Belum cukup sampai di situ, Palaiologos memerintahkan Urban, seorang pakar meriam, untuk membuat meriam yang lebih besar dari sebelumnya. Pembangunan benteng oleh Sultan Mehmet juga terdengar ke telinga Paus. Asisten Paus memintanya untuk menghimpun tentara salib. Namun Inggris dan Prancis tengah bertikai satu sama lain, dan Jerman tengah disibukkan oleh konflik internal. Akhirnya Paus menghimpun tentara salib dari Venezia dan Genoa, Italia. Sultan Mehmet sendiri mempercepat pembangunan yang normalnya rampung dalam 11 bulan dipercepat dengan target 5 bulan. Hal tersebut dilakukan untuk segera memblokade bantuan menuju Konstantinopel. Sementara Kaisar Konstantinopel, Palaiologos, menulis surat untuk Sultan Mehmet bahwa usahanya untuk mengepung Konstantinopel akan gagal seperti ayahnya. Jika Mehmet tidak menghentikan pembangunan tersebut, Palaiologos mengancam akan mengirim Orhan dan tentara salib ke Edirne untuk menggulingkan tahtanya. Sultan Mehmet membaca surat tersebut, namun itu tidak membuat semangatnya melemah. Benden önceki sultanlara benzemem. Yanımda olan her şey benim kudretim altındadır. Lalu pada malam harinya, pasukan Mora dengan kapal-kapalnya menyerang Bugaskesen, tempat benteng baru dibangun. Namun prajurit Utsmaniyah berhasil mengalahkan mereka semua. Mengetahui hal tersebut, Konstantinopel tahu betul Mehmet tidak akan berhenti membangun bentengnya. Untuk itu ia mempercepat produksi meriam dan berencana membuat meriam yang lebih besar. Prajurit Konstantinopel segera menjemput Urban untuk menemui Adipati Notaras. Urban Usta, Brandik Notaras seni emretti. Di ruangannya, Adipati Notaras mengancam Urban untuk membuat meriam sesuai permintaannya atau ia akan melukai putrinya Hera. Bize yazık olmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Malam itu juga Urban dan putrinya Hera berkemas untuk meninggalkan Konstantinopel. Tidak lama prajurit Notaras datang untuk menangkap mereka. Namun tiba-tiba Hasan dan rekannya muncul menyerang prajurit Notaras. Setelah membantai 3 prajurit tersebut, Hasan mengundang Urban untuk menemui Sultan Mehmet. Konstantinopel mendapat kabar bahwa Urban diculik oleh prajurit Mehmet. Palaiologos segera menugaskan Notaras untuk membunuh Urban bagaimanapun caranya. Aslında bize çok büyük bir iyilik yaptın. Di tepi sungai, Hera berterima kasih kepada Hasan karena telah menolongnya. Ternyata Hera memiliki kenangan pahit pada tentara salib dan tentara Konstantinopel. Saat itu para tentara salib dibantu tentara Konstantinopel membakar seluruh pemukiman muslim yang mereka lalui. Tak terkecuali perkampungan Hera dan ayah kandungnya. Lantas Hera kecil ditemukan tentara salib tengah bersembunyi. Seluruh keluarganya dibantai, sementara Hera kecil dijual sebagai budak di Konstantinopel. Iba melihat Hera kecil, Urban membelinya lalu merawat Hera seperti anaknya sendiri. Lantas Hera mengajaknya untuk segera membuat meriam. Hasan mengatakan wanita tidak diperbolehkan untuk tinggal di pabrik. Namun Hera memiliki rencana lain. Ortodoks ve Katoliklerle ortak bir ayin düzenlemeye hazır olduk. Konstantinopel berencana mengundang Paus untuk merayakan kerukunan Kristen Katolik dan Ortodoks. Namun Notaras beranggapan bahwa bila kaum Katolik diundang ke Konstantinopel, mereka tidak akan pergi. Dan mereka telah melukai keyakinan Konstantinopel lebih dari siapapun. Bahkan, Notaras lebih senang bila sorban Turki berada di sana ketimbang Paus dan tentara salibnya. Orang-orang Kristen di Konstantinopel pun menolak kedatangan Paus ke kota mereka karena pengalaman pahit dari para tentara salib yang mereka alami. Yani bizlerin kanıyla Esok harinya Sultan Mehmet menemui Urban dan asistennya. Ia meminta Urban untuk membuat meriam yang dapat menembus benteng Konstantinopel. Urban menyanggupinya. Hasan diperintahkan untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan Urban dan asistennya. Ternyata, Hera menyamar sebagai laki-laki agar bisa memasuki pabrik menjadi asisten Urban. Ya Rabbi,
İşimizi zah... Pembuatan meriam pun dimulai dengan membaca doa. 3 buah tungku raksasa disiapkan untuk memasak material. Para menteri mencampurkan koin emas dalam adonan material tersebut. Sementara di Bogas Kesen, September 1452, sebuah kapal dagang Venesia melintas. Lalu prajurit Utsmaniyah mengisyaratkan kapal tersebut untuk berhenti, namun mereka mengabaikannya. Akibatnya, kapal tersebut ditembak meriam dan tenggelam. Hal itu membuat petinggi Venesia geram dan segera mengirim Giustiniani untuk memimpin prajurit Konstantinopel. Di sisi lain, Paus mengirim Kardinal Insidor untuk menyatukan kaum Kristen Katolik dan Ortodoks di Konstantinopel. Paus menyertakan pemanah dalam jumlah besar untuk mengawal Insidor. Sementara pembuatan meriam masih berlanjut. Hasan senantiasa mengamati untuk melindungi mereka dari ancaman bahaya. Halkıma moral, orduma güç kat. Akhirnya Kardinal Insidor sampai di Konstantinopel. Lantas Insidor menyampaikan keinginan Paus bahwa kaum Kristen Ortodoks harus menerima wewenang dari Paus untuk bersatu dengan Katolik. Insidor meminta Konstantin untuk turut serta mewujudkannya. Lalu di sebuah gereja, Gennadius, seorang pendeta Ortodoks, berpidato tentang penolakan keinginan Paus. Namun tidak lama, mereka ditangkap oleh prajurit Konstantin. Halil Fasya menginformasikan perkembangan kekuatan Konstantinopel. Namun ternyata Sultan Mehmed telah mengetahui dan memperhitungkan dengan matang tindakan yang akan dilakukannya. Lalu Sultan memerintahkan Zaganos untuk menghubungi Gennadius. Sultan memberikan kebebasan beragama tanpa ada tekanan dari pihak Katolik. O kadar tozdan dumandan sonra burası nefis oldu. Di tepi sungai, Hasan memasak ikan untuk Era. Era bertanya tentang keluarga Hasan. Lantas, Hasan menceritakan bahwa ibunya telah meninggal saat ia masih sangat muda. Ayahnya merupakan pejuang Utsmaniyah yang tangguh, namun syahid saat pertempuran di Kosovo. Lalu Hasan dan Era berpandangan dan saling jatuh cinta. Selanjutnya di pabrik meriam, Era dan Urban sedang memperdebatkan campuran material. Saat itu, ada seorang pekerja yang dicurigai Hasan sebagai mata-mata. Di sisi lain, Giustiniani sampai di Konstantinopel. Giovanni Giustiniani merupakan kapten dari Genoa yang memimpin 700 prajurit tentara salib terlatih dan profesional. Tak diduga, Adipati Notaras mengingatkan Giustiniani atas perlakuan tentara salib yang tidak layak pada rakyat mereka. Dan tentu saja, Giustiniani membela prajuritnya. Di pabrik meriam, Era dan ayahnya bekerja hingga larut malam. Tanpa mereka sadari, ada yang mengintai mereka. Lalu seketika Hasan lebih dulu membunuh mata-mata tersebut. Sementara Giustiniani mendatangi rumah Urban untuk menemui Era. Namun yang tersisa hanya barang-barang berantakan yang telah ditinggalkan. Selanjutnya di pabrik meriam, 3 adonan dalam tungku raksasa dialirkan ke cetakan. Sementara Sultan Mehmed telah menandatangani perjanjian damai dengan Raja Hungaria, Serbia, Polandia, dan Georgia. Pada malam harinya, Sultan Mehmed menulis puisi. Seperti mimpiku untuk menyatu dengan cintaku. Apa yang lebih alami daripada air mataku yang menjadi lautan. Kau tak boleh membawa cintamu ke rumah kesedihan. Dialah cintaku, tak peduli seberapa kuat kewenangan yang kau miliki. Di sisi lain, Era memberikan kalung peninggalan ayahnya kepada Hasan. Dan ternyata, Era berencana ikut dalam pengepungan tersebut. Hasan melarangnya untuk ikut serta. Namun Era tidak bisa melupakan bagaimana tentara salib membantai keluarganya di rumah mereka. Dendam itu membuatnya tidak bisa dihentikan. Mani olamaz. Di pabrik meriam, Urban membongkar cetakan meriam raksasa buatannya yang diberi nama meriam Basilika. Panjang meriam ini 8 meter dengan berat 16,8 ton berdiameter 75 cm. Meriam ini mampu melontarkan peluru dari batu berdiameter 63 cm sejauh 2 km. Setelah dirakit, meriam itu ditarik oleh 60 ekor lembu. Lantas meriam itu dibawa menuju perkemahan prajurit Utsmaniyah, dikawal oleh 200 tentara dan dibawa oleh 60 ekor lembu. Giustiniani mengintai senjata tersebut dari kejauhan. Malam harinya, Hasan memberikan makan pada Era. Giustiniani melihat mereka berdua duduk berdekatan, dan itu membuatnya patah hati. Esok harinya, seorang prajurit menaruh Al-Quran di atas tiang layar, lalu bertakbir. Takbir itu diikuti takbir para prajurit dari 320 kapal. Di saat yang sama, Sultan Mehmed memakai jubah perangnya, lengkap dengan baju besi, pelindung lengan, dan helm.
Sultan melihat anaknya, Bayezid, tanpa memperhatikannya. Bayez, Baba, Sultan mengantarkan Bayezid kembali kepada ibunya, lalu memberikan puisi yang telah ia tulis kepada istrinya. bunu sana yazdım. Sejarah mencatat, antara 80.000 sampai 200.000 tentara yang dikerahkan Sultan Mehmed untuk memulai pengepungan Konstantinopel. Di saat yang sama, para prajurit Konstantinopel pun bersiap. Palaiologos berpidato untuk mengangkat semangat prajuritnya. Tehdit etme cesaretini gösteriyor. Aramıza geçirmek bir yılan gibi zehir. Sementara, para pendeta mencipratkan air ke tembok Konstantinopel. Yeryüzünde Aziz Theodor'a layık savaşçılar olacak. Di saat yang bersamaan, sebuah rantai besar ditarik oleh 12 orang pria besar. Rantai besar itu menjadi blokade kapal menuju tanduk emas atau Golden Horn. Setelah berpidato, Palaiologos menugaskan Komandan Contarini di gerbang Kresa, John of Germania di gerbang Kaligaria, dan Giustiniani di gerbang Romanos bersama pasukannya dan pemanah dari Paus. Orhan ditugaskan untuk menjaga pelabuhan Langga. Emredersiniz efendim. Bertepatan pada hari Paskah 1 April 1453, tentara Utsmaniyah telah berkemah di depan tembok Konstantinopel. Dalam tendanya, Sultan Mehmed menugaskan Karasha Pasha untuk mengepung gerbang Karisius hingga ke Aypan Sharai. Shahabetin Pasha diposisikan di istana Tekfur hingga ke Egri Kafi. Sulaiman Pasha ditugaskan untuk membawa armada laut memasuki tanduk emas yang merupakan titik tembok terlemah. Zaganos ditugaskan mempertahankan Bukit Galata, dan Hasan diperintahkan untuk memimpin pasukan veteran Utsmaniyah. Malam itu Sultan belum memerintahkan penyerangan untuk menghormati hari penting bagi umat Kristen. Ne yapacağız efendim? Oturup bir köşeye Papanın emrine girmekten iyidir. Lalu pada hari Jumat 6 April 1453, Palaiologos berunding dengan Sultan Mehmed. Dalam perundingan itu, Palaiologos mengingatkan Mehmed bahwa tak ada yang bisa menembus temboknya, termasuk Sultan Murad II. Mehmed berkata bahwa ia akan mengakhirinya. Mehmed menjamin keselamatan nyawa dan harta penduduk Konstantinopel bila Palaiologos menyerah sekarang. Tentu saja Palaiologos menolak dan perundingan pun berakhir. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Akhirnya, genderang perang pun ditabuh oleh prajurit Utsmaniyah. Lalu era bersiap menyulut meriam Basilika untuk pertama kalinya. Suara meriam itu sangat keras hingga memekakan telinga dan langsung membuat tembok berlubang. Pemanah Konstantinopel disiapkan untuk balasan. Giustiniani segera memerintahkan prajurit untuk menutup lubang tersebut. Setelah pertempuran, prajurit Utsmaniyah mengumpulkan rekannya yang gugur untuk dimakamkan. Dalam rehat perang, Giustiniani masih memikirkan Era. Di hari kelima, gencatan senjata dilakukan. Para panglima Utsmaniyah melaporkan prajurit mereka sudah banyak yang gugur. Dari segala sisi, pertahanan Konstantinopel tidak bisa dijebol. Sultan Mehmed sengaja menahan serangan sembari mempercepat penggalian terowongan yang dipimpin Mustafa. Progres penggalian terowongan tersebut kurang dari 3 meter lagi untuk mencapai tembok Konstantinopel. Tidak lama, balok kayu penyangga terowongan patah. Seluruh pekerja diminta keluar secepatnya. Namun Salim dan rombongannya terjebak reruntuhan di dalam terowongan tersebut. Pasukan Salim berhasil mendeteksi terowongan mereka. Salim memerintahkan timnya untuk menggali lebih cepat. Sementara yang lain menggali reruntuhan untuk mengeluarkan Salim dan timnya. Çok yaklaştılar. Salim meminta Mustafa untuk meninggalkannya.
Salim berkali-kali meminta Mustafa untuk pergi, dan akhirnya Mustafa pergi. Lantas Salim memegang pundak para timnya, lalu membongkar tong mesiu. Para penggali mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mereka bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Terowongan itu pun hancur. Sultan menyesalkan kejadian tersebut. Di hari ke-12 gencatan senjata, Sultan Mehmed memerintahkan Hasan untuk menyerang menggunakan menara. Malam harinya serangan dimulai. Menara-menara didorong mendekati tembok. Pasukan Salim membalas dengan melontarkan manjanik. Prajurit Utsmaniyah membawa pendobrak pintu besar mendekati gerbang. Namun mereka diguyur minyak lalu disulut dengan panah api. Akhirnya, tentara dan mesin pendobrak tersebut terbakar. Menara yang mendekat pun habis dibakar oleh pasukan Konstantin. Utsmaniyah membalasnya dengan menghujani panah api ke atap tembok. Dari menara, Hasan membidik Justiniani dengan panahnya. Namun Justiniani diselamatkan oleh tentara Salim. Tidak lama, Hasan terpanah pada dada kirinya. Prajurit yang mendorong menara Hasan terbakar. Lalu Justiniani mengarahkan meriam pada menara Hasan. Hasan loncat dari menara tersebut. Malam itu, para tentara Utsmaniyah yang gugur dikubur secara massal dalam 2 kuburan panjang. Hal itu membuat Sultan Mehmed bersedih. Para prajurit yang terluka dirawat, termasuk Hasan. Era meminta Hasan berhati-hati pada Justiniani. Ona dikkat et Hasan. Nosteres menghitung bahwa kerugian mereka sangat kecil dibanding Utsmaniyah. Palaiologos meminta bantuan tambahan pada Paus. Kardinal menyatakan bahwa Paus berhasil meyakinkan Hungaria untuk bergabung. Masuk di hari ke-28 gencatan senjata, tentara Utsmaniyah semakin banyak yang terluka. Allah'ın izniyle şehit olursam şerefiyle erdi şehadete. Khalil Fasya membacakan surat dari Ladislaus, Raja Hungaria, bahwa perdamaian sebelumnya dengan mereka tidak sah, dan Raja meminta Utsmaniyah untuk menghentikan pengepungan Konstantinopel. Mendengar itu, Sultan Mehmed tidak gentar, bahkan akan tetap mengepung meski tentara Hungaria datang membantu Konstantinopel. Sultan menugaskan Urban untuk lebih sering menembakkan meriam. Era meyakinkan Urban bahwa meriam cukup kuat untuk menambah tembakan. Urban segera menyulut meriam tersebut, namun meriam itu meledak, membuat Urban terpental. Akhirnya Urban dirawat dan itu membuat Utsmaniyah semakin melemah. Sultan mendatanginya dan meminta Urban memperbaiki Mariam Basilika setelah ia sembuh. Beruntung Era menyanggupi hal tersebut. Sementara, tentara Utsmaniyah yang ditangkap dibawa ke atas benteng untuk dieksekusi. Di saat bersamaan, seorang tentara Utsmaniyah berlari membawa tombak. Lantas tawanan bersyahadat sebelum digantung. Di saat yang bersamaan, eksekutor tentara Salib tertombak tepat di dadanya hingga tewas. Di hari ke-40, Sultan dan rombongan memantau di mana beberapa kapalnya terbakar. Di sisi lain, Konstantinopel merayakan hal tersebut. Sulaiman Pasha diasingkan karena kegagalannya itu. Tidak mendapati kemajuan dalam pengepungan tersebut, membuat tentara Utsmaniyah putus asa. Hal itu juga dialami Sultan Mehmed. Mehmed lantas memutuskan tasbih peninggalan ayahnya, lalu menginjak-injaknya. Tidak lama, ia menyesal dan menyusunnya kembali. Sementara di hadapan para menteri, Khalil Fasya mengungkapkan bahwa ekspedisi ini merupakan hal yang ia ragukan sejak awal. Menteri yang lain mengkhawatirkan kedatangan tentara Hungaria yang akan semakin melemahkan mereka. Namun Zaganos menentang ungkapan pengecut Khalil Fasya. Sultan Mehmed terkurung dalam kebingungan di kemahnya selama 2 hari tanpa bicara. Salah seorang komandan menghasut untuk mundur. Hasan segera menghentikan pengkhianat tersebut dan menyadarkan pasukan Utsmaniyah. Lalu pengkhianat itu kembali berbicara dan Hasan membunuhnya. Tidak lama para penasihat meminta Syekh Agung untuk datang. Mereka menceritakan bahwa Mehmed telah mengurung diri selama 2 hari tanpa bicara.
Lantas Syekh Agung menemui Mehmet dan memotivasinya untuk bersabar atas kegagalan strategi yang telah ia rancang sejak lama. Lalu Syekh meminta Mehmet untuk mengikutinya. Sebelum datang menemui Mehmet, Syekh Agung meminta petunjuk 3 malam berturut-turut untuk hasil dari pengepungan Konstantinopel. Dan petunjuk tersebut dibawa oleh Abu Ayyub al-Ansyari dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Abu Ayyub menunjukkan lokasi makamnya pada Syekh Agung dan berkata, "Pergilah, tunjukkan pada Mehmet." Tepat di bawah pohon besar yang bercabang 2. Prajurit mulai menggali, lalu menemukan batu nisan Abu Ayyub al-Ansyari. Hal itu membuktikan kebenaran mimpi Syekh Agung. Abu Ayyub merupakan orang yang tua dan sakit-sakitan saat tergabung dalam pasukan Islam untuk mengepung Konstantinopel hingga akhir hayatnya. Lalu Syekh Agung berkata bahwa bila Mehmet menyerah kali ini, maka ia akan gagal selamanya untuk menjadi pemimpin yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum pergi, Syekh Agung mengingatkan pada Mehmet bahwa angin kencang berhembus di pegunungan yang curam. Pada malam harinya, armada laut membariskan gelondongan kayu, dilapisi minyak sebagai rel untuk menggerakkan kapal. Armada laut Utsmaniyah sekuat tenaga memindahkan kapal lewat darat untuk menghindari rantai blokade menuju tanduk emas. Salah satu tambang untuk menarik kapal terputus, hingga kapal menggiling kaki para prajurit sampai terpisah. Namun mereka tidak berhenti hingga ratusan kapal berhasil dipindahkan. Kabar itu menyebar di Konstantinopel hingga membuat para warga dan tentara panik. Sementara tentara Hungaria yang dinanti-nantikan belum juga tiba. Konstantinopel segera memerintahkan Giustiniani untuk mengirim bala bantuan tanduk emas. Malam harinya, Notaras meminta Gennadius untuk menenangkan masyarakat yang panik dan putus asa. Namun Gennadius yang sebelumnya ditangkap saat berpidato mengatakan harapan masyarakat telah hilang seperti hilangnya cahaya di Hagia Sophia. Di sisi lain, Sultan Mehmed mengumpulkan seluruh prajuritnya. Ia menyampaikan bahwa nenek moyang mereka telah menaklukkan banyak kota dan daerah yang kuat. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak kalah dari para nenek moyang mereka. Allahu Ekber! Malam itu Era menemui Hasan. Hasan berkata bahwa mereka akan meraih kemenangan besok. Lalu Era memanggil Hasan dan melambaikan tangan tanda perpisahan, seolah itu pertemuan mereka untuk yang terakhir. Hasan. Allahu Ekber! Esok harinya 29 Mei 1453, Sultan Mehmed memimpin seluruh pasukannya untuk sholat berjamaah. Konstantinopel menyadari serangan kali ini akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia menyimpan kekhawatiran besar dalam benaknya. Setelah sholat selesai, Mustafa segera memenuhi terowongan dengan tong mesiu. Sultan Mehmed dan Hasan bersiap. Serangan diawali dengan meledakkan terowongan di bawah tembok Konstantinopel. Dan akhirnya, tembok Konstantinopel hancur. Biz onları püskürtene kadar güvende olmalısınız. Dalam pertempuran tersebut, Hasan dan Giustiniani sama-sama menghabisi banyak musuh mereka. Fisik yang mirip dan skill yang setara membuat mereka berdua seperti saudara kembar. Di tengah pertempuran, Hasan memanggil Husain untuk menaiki menara bendera. Namun dalam perjalanan, Husain tertombak dan gugur. Saat ia menemui Husain, tiba-tiba Hasan ditendang oleh Giustiniani. Kaybedenleri yazmaz. Bizde şehitler asla ol. Duel antara jagoan itu pun dimulai. Duel antara mereka berdua berlangsung alot. Keduanya sama-sama tangguh dan sulit dikalahkan.
Dan akhirnya Gustiniani tewas di tangan Hasan. Warga Konstantinopel diminta masuk ke Hagia Sophia untuk mengamankan diri. Palaiologos ingin bertempur hingga titik darah penghabisan. Sonuna kadar savaşmalıyım. Sementara di atas menara, Hasan menjadi target panah tentara salib. Hasan mencopot bendera kuning Konstantinopel, lalu kembali dipanah. Pandangannya berubah merah. Era dan Sultan Mehmed memperhatikannya dari bawah. Dengan sisa nafasnya, Hasan menancapkan bendera Utsmaniyah di menara tersebut dan terus memeganginya hingga detik terakhir jantungnya. Selanjutnya, Yanisari menangkap Notaras. Sultan Mehmed disambut saat memasuki gerbang Konstantinopel. Sementara Kaisar Konstantinopel Palaiologos telah menjadi mayat tanpa kepala. Sultan melanjutkan perjalanan menuju Hagia Sophia. Di dalamnya, para warga ketakutan atas kedatangan Sultan. Sultan menenangkan mereka dengan berkata, mulai saat ini, hidup, harta, dan kesejahteraan mereka merupakan bagian dari Sultan. Dan para warga di sana bisa hidup menurut agama mereka masing-masing. Lalu Sultan menggendong seorang putri yang memainkan kumis dan janggutnya. Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari film sejarah besar dunia ini. Salah satu petuah Sultan Mehmed yang membekas adalah menulis sejarah tidak diperuntukkan untuk seorang pengecut. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat kawan, dan wassalam.